bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia rajau, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dalam setiap hal yang kita sedang hadapi, pastikan bahwa iman kita selalu berada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi teman-teman yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, teman-teman dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja. Dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Begitu pula dalam hal berbagi berkat atau ucapan syukur. Teman-teman yang doanya telah dijawab oleh Tuhan juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Kami terus mengingatkan jemaat untuk tetap menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Don't forget to follow our social media.
Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-34. Dan kami tetap berharap jemaat tetap bahagia, tetap setia beribadah, dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Adu Fangidae dengan topik Dekat dengan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk terus dekat dengan Allah dalam setiap situasi dan musim hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Stay at home, stay with Jesus. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah secara online. Saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 67, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Kau boleh memberikan kami pekerjaan, usaha dan bisnis. Tempat kami boleh bersekolah untuk keluarga dan rekan-rekan kami yang kami miliki. Berterima kasih untuk hal-hal kecil yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Karena kemurahan Tuhan Kau terus boleh melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Pagi hari ini sebelum kami mulai menyembah Engkau, memuji nama-Mu, mendengarkan bagian dari firman-Mu, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh mengampuni dosa-dosa kami. Apa yang kami telah perbuat baik disengaja maupun tidak, Tuhan tolong kami, ampuni kami, suci kuduskan kami kembali Bapa, agar kami layak boleh berada di bawah kaki Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau-lah pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Thank you Lord Jesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan, kami datang kepadamu dengan kerenduhan kami Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau-lah yang mengenal kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Karena hanya Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang mengenal kami Bapa. Mari katakan semuanya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya bahwa tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan, kami merasakan aman kami. Ketika kami tinggal di dalam pelukan Tuhan, kami merasakan kesejahteraan kami. Karena kami tahu satu-satunya sosok yang bisa kami andalkan, satu-satunya sosok yang bisa kami percaya, ialah Engkau Tuhan, Yesus Kristus, penyelamat jiwa kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Allah kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, kami percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, kata Engkau Tuhan sandaranku. Yes Jesus. Dan ku hanya kan berharap padamu. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, naikkan pujian kita. Kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, saya mengajak semuanya untuk dalam keadaan bangkit berdiri. Karena kita sama-sama akan merayakan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya ku tak pernah berhenti seumur. Sekali lagi dong sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya ku tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Pam pam para pam 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 para pam pam para. Semua yang di rumah sama-sama. Pam pam para pam pam para pam pam para. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Come on! Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama semuanya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Pam pam para pam 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 para pam pam para pam pam para pam pam para pam pam para. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan iman kita tetap dalam keadaan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyuarakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kembali kita akan menyembah Allah kita, menyembah Tuhan kita, sebelum kita berdoa bersama-sama untuk setiap pokok-pokok doa dan untuk setiap ucapan syukur yang akan kita naikkan.
kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem dan pelayanannya selama masa pandemi. Dan yang kedua, kita juga doakan kerohanian orang tua dari saudara kita, teman kita, agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari untuk kedua pokok doa ini kita angkat suara, kita berdoa bersama. Bapa Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di GMI Bethlehem. Untuk setiap hamba-hambamu yang Kau percayakan sebuah pelayanan di gereja kami, Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati satu persatu, agar setiap kehidupan mereka baik secara personal, secara profesional, bahkan juga di dalam pelayanan sehari-hari, terus boleh menjadi berkat, menjadi terang garam dunia, menjadi teladan yang baik, bahkan juga boleh menguatkan sesama, termasuk kami jemaat yang ada di dalam gereja ini. Kami juga berdoa ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk kedua orang tua dari rekan atau teman kami. Doakan untuk pertumbuhan kerohanian dari kedua orang tua, mungkin masing-masing dari kami, begitu juga dengan teman-teman kami. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap kondisi dari masing-masing keluarga yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat, agar ketika ada satu orang percaya di dalam keluarga tersebut, boleh menjadi berkat. Orang tua terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, semakin berhikmat, semakin milik kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk kelancaran dalam mengerjakan proyek yang dilakukan bersama-sama dengan klien dari salah satu teman kita, rekan kita. Dan kita juga doakan persiapan fisik dan mental dalam menjalankan proses kemoterapi bagi mereka yang sedang lemah tubuh. Untuk kedua pokok doa ini kita kembali angkat suara, kita berdoa bersama. Bapak Tuhan, kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang sedang berjuang, bekerja, merencanakan yang terbaik ketika mereka boleh mengerjakan proyek-proyek yang dipercayakan Tuhan bersama dengan klien. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dan kreativitas ketika mereka boleh berhasil di dunia kerja. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, mereka boleh menjadi terang dan garam dengan prestasi-prestasi yang mereka tunjukkan. Kami pun berdoa untuk rekan kami, untuk teman kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri secara mental maupun fisik menghadapi terapi-terapi dan kemoterapi yang akan dijalankan.
Bapak kiranya Tuhan boleh menolong proses kemoterapi ini. Dokter, tenaga medis yang dipakai, seluruh obat-obatan, keluarga yang mendampingi. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan secara fisik, termasuk teman kami ini. Tuhan kiranya Engkau boleh memberikan mental yang kuat, sudut pandang yang benar, pikiran yang positif dalam menghadapi penyakit yang sedang dihadapinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita juga bersyukur kalau hari ini kita boleh mendengar dan menerima report ucapan-ucapan syukur dari teman-teman kita. Pertama, kita bersyukur untuk mereka yang saat ini masuk 5 besar lomba bisnis plan seluruh Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan berkati anak-anaknya agar terus boleh berkarya. Kita juga berterima kasih dan mengucap syukur karena ada orang-orang tertentu yang diberikan hikmat sehingga terhindar dari penipuan-penipuan yang menyebar di dunia maya, di dunia online. Kita bersyukur anak-anak Tuhan boleh menanggapinya dengan hikmat. Puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur ada nasabah baru dan pencapaian target dalam pekerjaan yang dirasakan oleh rekan kita. Kita pun bersyukur. Untuk itu Bapak Ibu dan teman-teman, di luar dari pokok doa ini, mari kita ucapkan syukur. Kita angkat doa kita. Kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menjawab setiap pokok-pokok doa kami. Setiap kesulitan yang kami hadapin, akan juga setiap harapan-harapan kami yang terkabulkan. Kami bersyukur untuk mereka yang masuk 5 besar lomba bisnis plan. Mereka yang terus boleh diberkati di dalam pekerjaan dan setiap usaha. Dan kita juga bersyukur untuk mereka diberikan hikmat sehingga mereka boleh terhindar dari penipuan-penipuan dalam transaksi online. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat. Satu-satunya yang bisa kami andalkan hanyalah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Thank you Jesus. Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini suara hati kami. Sumber pengharapan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sumber kedamaian. Ini pujian kami atas keagungan dan kemuliaan-Mu Bapa. Satu-satunya yang ku Yes, praise the Lord. Come on, praise the Lord. Mari puji Tuhan GMI Bethlehem. Mari agungkan Allah kita GMI Bethlehem. Engkau Tuhan memberi. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan penyembuh. Yes, Tuhan penyembuh kita. Tuhan Sekali lagi semua sama-sama, mari kita katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedatangan, sumber kedamaian. thank you Jesus, thank you Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan akan bersabda kepada kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kami. Agar kami mengenal firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap
untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu pertama kita membahas bagian firman Tuhan, yaitu PR yang adalah pekerjaan yang belum diselesaikan. Apakah saudara sudah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan kepada saudara? Dan minggu yang kedua kita membahas tentang where is your focus? Bagaimana kita memfokuskan hidup kita? Apakah harta duniawi atau harta surgawi? Dan yang ketiga, dalam minggu ketiga kita membawa kembali untuk dekat dengan Allah dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Saya ingin memulai dengan cerita ilustrasi terlebih dahulu. Ada seorang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang penyair tunanetra yang buta. Dan dia diundang dalam kumpulan sekelompok narapidana. Dan ia memakai waktunya untuk berdiskusi dan mendengar bagaimana para tahanan itu menghidupi doa-doa mereka. Salah seorang warga tahanan itu bercerita kepada Fanny Crosby bahwa ia selalu diliputi oleh rasa menyesal yang sangat mendalam akan kesalahannya yang menyebabkan ia ada di penjara ini. Terlebih lagi, ia merasa dirinya tidak layak dikunjungi Tuhan bila dibandingkan oleh sekian banyak orang lain yang berdoa memohon kepadanya. Namun ia tahu ia amat membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan ia pun selalu berdoa, "Ya Juru Selamat yang baik, janganlah lewatkan aku." Dan kalimat ini sungguh-sungguh menyentuh hati Fanny Crosby. Terngiang-ngiang kata-kata ini hingga sampai pulang gitu ya. Lalu kemudian dia menuliskan syair ini dengan dalam satu syair dalam 3 bait. Salah satu syairnya saya akan baca bagi kita semua. "Jangan lewatkan aku Tuhan. Dengarlah seru tangisku yang amat rendah." Sesuai yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti tahu lagu ini. Kalau saya nyanyikan yaitu, "Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus." Itulah syair yang dikarang oleh Fanny Crosby pada tahun 1868. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tema kita hari ini, dekat dengan Allah, dalam bagian Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, yaitu ketika ia seorang diri. Dalam ayat 22 sampai 24 dikatakan, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saat semuanya meninggalkannya dia, ia seorang diri di tengah kegelapan, di tengah kesepian dan ketakutan yang sangat mencekam. Bahkan di dalam kitab suci dikatakan ia sesak hati. Oleh karena apa? Karena dia itu akan bertemu dengan abangnya yaitu Esau yang sudah lama, yaitu 20 tahun dia tidak bertemu. Dan Esau ini menaruh dendam pada Yakub. Dia ingin membunuh Yakub oleh karena 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu hak kesulungannya diambil oleh dia. Alasan yang kedua yaitu berkat yang diberikan kepada Esau dicuri oleh Yakub. Itulah sebabnya dia menaruh dendam selama 20 tahun. Bayangkan saudara. Dan dia itu ingin menemui Yakub dengan 400 orang untuk bertemu dengan Yakub. Itulah sebabnya Yakub itu begitu takut sekali. Begitu cemas sekali. Ia mengalami satu krisis hidup dalam dirinya, saudara. Dan perlu diketahui, sebelum ia dilahirkan, Yakub dan Esau di dalam kandungan sudah saling bertengkar, saudara.
Namun saudara, di dalam bagian-bagian tertentu, ia justru menunjukkan, Yakub itu menunjukkan dan tidak bersikeras untuk memiliki hak-hak istimewa dan dari hak kesulungan dan berkat yang sudah diperolehnya bagi dirinya sendiri. Tetapi ia menyerahkan kepada Allah untuk memenuhi tujuannya sendiri di dalam keturunannya. Ia berkata kepada hambanya, kalau Esau itu bertanya, maka engkau harus menjawabnya begini. Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Yakub dan Esau, abang adik, berubah jadi tuan dan hamba. Seperti perusahaan, saudara. Kalau dalam keluarga itu seperti perusahaan, waduh, itu satu kesenjangan relasi yang begitu jauh. Apalagi kalau dalam gereja, itu seperti perusahaan tuan dan hamba. Wah, itu bahaya. Maka tidak ada dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus tuan dan hamba. Namun, Yakub tidak bersikeras akan hal itu. Yang paling utama adalah bagaimana dia damai dan dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di tengah kesendirian itu, dia itu mengalami kesepian yang begitu mendalam. Mencekam begitu luar biasa. Agar apa, saudara? Agar ia dapat lebih bebas dan bersemangat mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ketakutan dan kekhawatirannya, kecemasannya dengan bebas, tidak malu. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang paling penting sekali di dalam diri hidup kita masing-masing. Sekalipun Yakub itu sudah bertemu dengan bala tentara Allah, sekalipun ia sudah mencurahkan isi hati Allah, namun pikirannya bahwa Allah itu jauh darinya. Namun pikirannya Allah itu menentangnya, sehingga membuat dia kewalahan. Saudara, di tengah kesendirian, ia mulai mereview hidupnya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkadang Allah membawa anak-anaknya untuk kepada hal-hal yang lebih tinggi. Dari akal budi, hati nurani, menuju pada bersatu dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara dikasihi. Musa ketika dia naik ke atas gunung Sinai, dia menulis tulisan 2 loh hukum Tuhan. Kemudian Alkitab katakan, kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Secara pribadi, bukan hanya itu saja, saudara. Dalam perjanjian baru, Musa bertemu dengan Yesus bersama Nabi Elia di atas gunung. Wah, ini luar biasa, saudara. Di tengah kesendirian, kita perlu berbicara kepada Tuhan. Untuk bisa menghadapi masalah demi masalah. Itulah yang dialami oleh Yesus ketika Yesus itu sudah sibuk sekali pagi-pagi buta. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ketika dia sudah memberikan makanan kepada 5.000 orang laki-laki. Lalu dia pergi ke atas gunung seorang diri. Untuk berdoa kepada Tuhan. Hal yang sama juga dengan kita. Mari, di tengah-tengah pandemi corona yang tidak tahu kapan selesainya, maka kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Semakin kita itu dibiarkan sendirian untuk menghadapi masalah yang besar, maka serahkanlah kekhawatiran kita, kecemasan kita kepadanya. Sekalipun ada banyak hal, masalah-masalah yang belum tuntas. Tapi mari kita selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Berdiam diri bersama Tuhan yang adalah pribadi yang kenal kita. Dengarkanlah suaranya yang memenuhi seluruh hidup kita. Ini merupakan langkah yang baik untuk kita lakukan. Supaya merefresh jiwa kita untuk siap menghadapi masalah-masalah itu. Untuk memperoleh kemenangan nantinya. Yang kedua, saudara, ketika ia bergulat dengan seseorang. Dan seorang laki-laki bergulat
dengan dia sampai fajar menyingsing. Istilah bergulat itu adalah terus menerus. Dan di dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 4 dikatakan ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di Betel. Ia bertemu dengan dia di sana. Dia berfirman kepadanya. Bergulat sampai fajar menyingsing. Dan menarik sekali saudara, ketika mereka semua itu diantar untuk menyeberang sungai Yabok. Yabok itu artinya adalah memutar. Dan kali ini dia bergulat dengan seorang laki-laki. Ada yang mengatakan, penafsir katakan itu panglima bala tentara Allah. Atau juga Allah sendiri. Yaitu firman yang kekal, yaitu anak Allah. Wah, jadi betul-betul Yakub itu bergulat. Dia bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan iman yang kuat dan keinginan yang suci. Keadaan inilah yang membuat dia bergumul bukan kepada malaikat ciptaan. Tetapi malaikat perjanjian, yakni firman yang kekal anak Allah. Yakub mampu bertahan, bergulat dalam semalaman, bahkan sampai fajar dengan manusia ilahi itu. Yakub tahu bahwa harapan satu-satunya yaitu kepada Tuhan dan janji setianya yang selalu mendampinginya. Itulah sebabnya ia senantiasa bergulat. Ia senantiasa bergumul di dalam doa. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu saya berkunjung kepada seorang bapak. Bapak ini usianya 73 tahun, saudara. Lalu dia itu bercerita bahwa dia kena kanker hati stadium terakhir. Dokter sudah menolaknya, saudara. Tapi lalu saya tanya kepada dia, Pak, sebelum Bapak terkena kanker ini, Bapak berdoanya gimana? Ya, sekali-sekali lah, Pak. Tapi setelah Bapak itu terkena kanker ini, bagaimana? Tiap menit, Pak, aku nggak tahan sekali dengan sakit ini. Hal yang sama juga dengan kita. Terkadang ketika kita tidak ada masalah, tapi sakit penyakit yang datang pada diri kita, doa kita itu tidak seperti doanya Yakub, bergumul terus-menerus dari malam menuju fajar. Melainkan kita hanya sekedar formalitas agamawi saja. Mari kita selalu bergumul di hadapan Tuhan. Yakub pergulatan dengan Allah menyelesaikan masalah dirinya. Sedangkan Yesus di tengah pergulatan, dia berdoa, dia bergumul di Taman Getsemani sampai menetes darahnya. Dia sangat takut dan hampir mati rasanya. Lalu dia berkata, jikalau cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Kalau Yakub itu bisa menyelesaikan masalahnya dirinya, tapi kalau Yesus itu menyelesaikan masalah yang terbesar, yaitu dosa manusia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau Yakub itu memegang tumit Esau, sedangkan Yesus menghancurkan tumitnya, yakni iblis, dengan kebangkitannya dari kematian. Adakah pergumulan kita yang lebih besar daripada pergumulan Yesus di Taman Getsemani? Bahkan Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Yang ketiga jemaat, yaitu ketika ia dipukul dan diubah namanya. Dalam ayat 25 dan 28 mengatakan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia memukul sendi pangkal paha Yakub.
dan jalannya pincang seumur hidup, saudara. Sendi. Saudara tahukah bahwa tulang kaki kita itu jumlahnya berapa banyak? Yaitu kaki kiri, kaki kanan. Ternyata setelah saya tahu itu jumlahnya itu 72 tulang. Kalau dibagi berarti 36 tulang. Dan sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sehingga berperan penting untuk penyangga pada tubuh. Allah mau Yakub itu tidak bersandar pada dirinya. Melainkan bersandar pada Tuhan. Saya masih ingat, saudara yang dikasihi. Ketika saya itu sebelum diterima di GMI Bethlehem. Lalu Mukse Simon itu undang saya untuk khotbah perdana di GMI Bethlehem. Dan pada waktu itu saya pakai tongkat, saudara. Kaki saya masih dalam perawatan untuk sembuh dari kecelakaan karena kaki saya patah. Lalu kemudian, saudara, sebelum naik mimbar saya berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan berikan aku kekuatan. Lalu saya naik mimbar tanpa tongkat. Naik atas mimbar, setelah selesai khotbah, saya turun. Lalu saya bilang kepada Mukse, Mukse nanti doa berkat Mukse lah ya. Saya sudah lumayan sakit sedikit gitu ya. Lalu saya pulang, lalu saya mulai merefresh tulang kaki saya ini, saudara. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sendi pangkal pahanya itu dipukul. Apa maksudnya? Ini adalah pertobatan, saudara. Paulus, sebelumnya namanya Saulus, ingin menganiaya jemaat. Waktu di dalam jalan Damsyik, ada sinar cahaya yang membuat ia buta total, tidak bisa melihat selama 3 hari. Itu merupakan titik balik di mana Saulus itu bertobat. Saudara, apa itu bertobat? Bertobat artinya yaitu meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Kita tidak hanya menyesal, tapi tidak meninggalkan dosa. Tapi kita tidak hanya bertobat saja, tapi tidak kembali kepada Allah. Itu bukan pertobatan. Tapi pertobatan yang sejati, yaitu meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Manusia tidak dapat mengubah manusia. Tetapi Allah sang pencipta yang dapat mengubah ciptaan. Kalau Yakub namanya diberikan orang tuanya sesuai dengan keadaannya secara manusiawi. Sedangkan nama Israel diberikan oleh Allah sesuai dengan keadaannya secara rohani. Orang yang telah diubah oleh Allah, maka terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Dan perubahan itu dapat terlihat sebagai satu pengorbanan. Namun ingat, pengorbanan itulah yang membawa kepada kebahagiaan. Kitab suci katakan, yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak ada sisa. Kalau kita betul-betul berserah penuh kepada Tuhan dan bertobat sejati, maka kita harus meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Saudara dikasih, seorang penafsir bernama Matthew Henry, dia berkata begini, malaikat Tuhan memberi tanda kehormatan abadi padanya dengan mengubah namanya. Sejak saat itu ia akan dirayakan bukan karena keterampilan atau seni manajemen, tetapi keberanian sejati bergumul dengan Allah. Engkau akan disebut Israel, seorang pangeran yang bersama Tuhan, nama yang lebih besar daripada orang-orang besar di bumi ini. Dia memang seorang pangerannya Tuhan. Ia benar-benar terhormat karena kekuatan doanya, memiliki kuasa dari Tuhan, sehingga ia akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi manusia. Ia akan menang. Akhirnya ia mendapatkan kasih karunia dari Esau. Jemaat yang dikasihi, kita adalah para pengikut Yesus. Maka kita adalah Israel, milik Allah, yaitu orang yang bergumul dengan Allah. Allah tidak ingin umatnya itu bersikap pasif, tetapi ingin agar mereka sungguh-sungguh mencarinya untuk memperoleh berkat dan kasih karunia darinya. Saudara dikasihi, mari kita menjadi pejuang doa senantiasa di hadapan Tuhan.
Jangan berhenti berdoa. Yang terakhir, saudara, ketika ia diberkati dan menang. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Dalam ayat yang ke-29, istilah diberkatinya lah itu terus menerus. Wow, terus menerus. Saudara mau Allah memberkati saudara terus menerus? Maka saudara harus ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kemenangan seseorang di dalam doa bukanlah Allah mengikuti keinginan orang itu. Namun kitalah yang mengikuti keinginan Allah. Kemenangan Allah ini ditandai dengan dia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga dia harus berjalan pincang seumur hidup. Dengan demikian saudara, kemenangan Yakub terletak pada kemenangan Allah. Itulah sebabnya Yakub tidak membiarkan malaikat Allah itu pergi sebelum memberkatinya. Yaitu ia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Mari kita menjadi pejuang-pejuang doa senantiasa. Kita mau Tuhan selalu memberkati kita. Yang paling utama adalah Tuhan memberkati kita. Tidak penting seberapa besar kita bekerja. Tidak penting seberapa banyak yang kita miliki. Tapi yang paling utama adalah Tuhan memberkatimu. Dan memberikan kemenangan terhadap setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Asal kita tidak berhenti berdoa. Kita harus menjadi pejuang-pejuang doa. Untuk meratapi orang-orang di sekitar kita yang jauh dari Tuhan. Masalah hidup kita. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Apapun yang kita hadapi. Saudara, ada satu kalimat yang bunyinya Peniel, saudara. Peniel itu artinya wajah Allah. Karena dia bertemu dengan malaikat Allah. Yang dipergumulkan Yakub dalam sebuah peristiwa itu. Dan yang menarik adalah sikap Esau berbaikan dengan Yakub. Esau yang menaruh dendam berubah menjadi orang yang baik. Diawali dengan dia bergulat dengan seorang laki-laki. Dari malam sampai fajar. Diawali dengan dia berjuang. Diawali dengan dia diberkati. Dan mendapatkan kemenangan. Maka Esau diubah hatinya. Yang dulu dendamnya minta ampun. Yang dulu ingin bunuh adiknya. Maka dia itu mau mengampuni. Mereka berpelukan. Dan menangis bersama-sama. Saudara, di dalam kitab suci, Kain bunuh adiknya Habel. Tetapi di dalam Kejadian pasal 32 sampai 33 dan 34, Esau berbaikan dengan adiknya Yakub. Wow, ini luar biasa. Dan yang menarik sekali, Yakub berkata kepada Esau. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Kejadian pasal 33 ayat 10 dikatakan, melihat wajah abang sama dengan melihat wajah Allah. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik dan sepenuh hati, maka kita sedang melihat wajah Allah ada pada dirinya. Yesus katakan dalam Matius pasal 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat Yakub itu mengalami masalah, dia menyadari betapa Tuhan itu sangat menolongnya. Di tengah kesesakan hatinya dan ketakutannya, Tuhan pulihkan hubungan
Yakub dan Esau. Dan dia mengingat itu. Dan dia berkata, dalam Kejadian 35 ayat 3 dikatakan, marilah kita bersiap-siap pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jemaat, ingatlah selalu akan segala pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita selalu bersyukur dan memperbarui hidup kita di hadapan Tuhan. Dekat kepada Tuhan, maka saudara tidak akan sia-sia. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat setiap orang yang berseru kepadanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan yang menarik sekali dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi bagiku dekat dengan Allah adalah yang terbaik. Dalam terjemahan yang lain, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Masa-masa ini membuat kita berdiam diri bersama Tuhan secara sendiri dengan Dia. Dia mau kita jumpai. Dekat kepada Tuhan, maka saudara tidak akan sia-sia. Apakah saudara merasa Tuhan itu sudah jauh darimu, bahkan menentangmu? Apakah saudara sudah merasa sok dekat, padahal Tuhan jauh darimu? Maukah saudara kembali dekat kepadanya, menjadi pejuang doa, dan mendengar selalu suaranya bersabda dalam hidupmu? Maukah saudara kembali meratapi di hadapan Tuhan, kepada mereka yang jauh dari Tuhan. Seperti Yakub meratapi di hadapan Tuhan untuk masalahnya dengan Esau. Hal yang sama juga dengan kita. Mari kita dekat dengan Tuhan. Maukah kita dekat dengan Tuhan? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kami tidak layak dikunjungi oleh Tuhan secara pribadi. Karena kami adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Tapi kami membutuhkan kehadiran Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam keluarga kami. Usaha bisnis kami dan sebagainya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau hadir selalu. Engkau memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi setiap persoalan hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mencari wajah-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Namun firman-Mu tidak selesai berbicara. Terus berbicara dalam hati kami yang paling amat dalam. Agar kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Itulah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Musadu yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya di dalam setiap hari bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak semuanya kembali untuk meresponi firman Tuhan ini. Kembali kita angkat pujian yang menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh tetap dapat beribadah secara online. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap setia mengikuti ibadah-ibadah, dan kami yakin dan percaya ketika Bapak Ibu mengikuti ibadah ini kita boleh terus bertumbuh dalam iman. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya Musa Adu. Bila firman Tuhan boleh membawa kita terus dekat dengan Tuhan. Apalagi di musim ini kita sungguh-sungguh perlu dekat kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam setiap ibadah kita mempersilahkan Bapak Ibu untuk boleh dapat juga memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer di rekening GMI Bethlehem Palembang. Dan untuk semua kegiatan gereja Bapak Ibu dapat melihatnya di media-media sosial yang ada. Dan kami tetap juga berharap Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam salah satu CM atau kelompok kecil, kami mendorong Bapak Ibu dapat bergabung di dalam kelompok kecil atau CM ini. Karena kami yakin dan percaya dengan bergabung dalam satu komunitas, maka kita terus dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam minggu ini. Yang kita ambil di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8. Saya akan membacakan sekali dan kemudian kita dapat mengulangnya secara bersama-sama. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengulangi ayat ini bersama-sama. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini, kita akan dikuatkan dalam minggu ini, terutama untuk terus dekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Chủ耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh
kasih untuk sebuah jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah kita pada hari ini, tetap di dalam anugerah dan hadirat Tuhan, dan kami yakin dan percaya Bapak Ibu tetap akan diberkati Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.